Shalom, Bapak Ibu, guru, karyawan, para orang tua murid, serta para siswa-siswi kami yang kami kasihi. Mari kita merayakan Paskah secara online di SMAK BPK Penabur Bandar Lampung dari rumah kita masing-masing. Tuhan memberkati. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Inilah kabar baik itu. Kubur telah kosong, Kristus telah bangkit. Ia yang mati disalibkan telah menang dan hidup kembali. Inilah kabar baik itu. Terangnya bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Inilah kabar baik itu. Dulu kita ketakutan akan ditinggalkan sendirian, kini kita tahu Kristus bersama kita selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan kini dan selamanya. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya.
Hari ini kita merayakan Paskah, hari saat kita memperingati kemenangan Yesus atas maut. Yesus yang bangkit membawa sukacita besar bagi dunia. Sukacita itu mengalahkan rasa takut yang manusia alami. Mari bersukacita dan bersorak karena kebangkitannya. Dikau yang bangkit maha mulia, dikaulah abadi, jaya dan megah. Turun malak sorga, putih cemerlang. Ia buka tanda kau menang. Dikau yang bangkit maha mulia, dikaulah abadi, jaya dan megah. Lihatlah Dia, Yesus Tuhanmu. Dialah Mesias, yakinlah teguh. Mari umat Tuhan bergembiralah, bertekun maklumkan kemenangannya. Dikau yang bangkit maha mulia, dikaulah abadi, jaya dan megah. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami merindukan sabdamu untuk boleh menyapa kami sebagai komunitas SMAK BPK Penabur Bandar Lampung. Biarlah Roh Kudus menolong kami agar kami diberikan hikmat untuk kami boleh mengerti firman Tuhan di dalam perayaan Paskah ini. Amin. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10.
Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sanalah kamu akan melihat dia. Sesungguhnya, aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom saudara, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang bangkit. Bagaimana kabar saudara di rumah? Halo para siswa SMAK BPK Penabur, para orang tua, guru karyawan, serta rekan-rekan pengurus BPK Penabur yang lainnya. Saya berdoa agar kita semua dalam keadaan yang baik senantiasa. Di awal tahun 2020 ini, saya mendapatkan poster kalender 2020 dari seorang teman. Ada yang lucu dalam poster itu, yaitu di poster itu liburnya sebanyak 100 hari. Saat menerima poster itu, saya tersenyum-senyum membayangkan 100 hari libur, tetapi pengalaman kita adalah kita sudah mendapati 34 hari berada di rumah. Bagaimana rasanya 34 hari berada di rumah? Sudahkah mulai terasa gabut? Ada yang rindu untuk ke sekolah, ada yang rindu untuk ketemu dengan teman, ada yang rindu untuk beraktivitas seperti biasanya. Tetapi kita tidak bisa melakukannya. Kita harus di rumah. Tidak hanya saudara, banyak orang yang merindukan yang sama, ingin segera beraktivitas. Tetapi pembatasan sosial dan fisik ini perlu kita lakukan untuk memutus pandemi COVID-19. Dan saudara tahu apa yang dapat dilakukan oleh kaum milenial, anak-anak SMA, untuk bisa memutus mata rantai ini? Saudara cukup melakukan satu hal, rebahan di rumah, diam di rumah. Di Minggu Paskah tahun 2020 ini terasa sepi, berbeda dengan Paskah-Paskah yang sebelumnya. Kita bisa ikut misa di gereja, kita bisa ikut kebaktian Minggu subuh, kita bisa beraktivitas yang lain. Tetapi di Minggu Paskah tahun 2020 terasa sepi. Dan kalau kita merasa demikian, kita tidak sendiri. Saat Yesus bangkit di Israel, di Yerusalem, juga sepi.
Jalanan sepi. Semua orang diam di rumah, bahkan ada satu rumah isinya para murid yang ketakutan. Mereka takut membayangkan bagaimana hidup mereka ke depan tanpa kehadiran Yesus. Apa yang mereka bisa lakukan? Bagaimana perjalanan mereka ke depan? Bagaimana nasib mereka ke depan? Mereka diliputi oleh ketakutan, oleh kecemasan. Namun ada dua perempuan, Maria Magdalena dan Maria yang lain datang ke kubur Yesus. Mereka ingin menuntaskan proses pemakaman Yahudi yang ketika Jumat belum sempat dilakukan secara penuh karena menjelang hari Sabat. Maka di minggu pagi ini mereka datang untuk menyelesaikannya. Dan apa yang terjadi? Ada gempa bumi, ada malaikat, batu yang terguling. Malaikat memberi kabar bahwa Yesus tidak ada di kubur itu. Dia sudah bangkit. Pesan malaikat kepada perempuan itu adalah, jangan takut, pergilah, ceritakanlah kepada murid-murid yang lain, dan temuilah Yesus di Galilea. Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi, berlari cepat-cepat, pergi dengan kebingungan, dengan sukacita yang besar, untuk mengatakan kepada saudara-saudara mereka bahwa Yesus telah bangkit. Di dalam perjalanan, mereka berjumpa dengan Yesus. Tidak hanya mendengar kabar, mereka berjumpa dengan Yesus. Mereka menyembah Yesus. Dan Yesus berkata, jangan takut. Katakan kepada saudara-saudara kita, temui aku di Galilea bahwa aku bangkit. Bayangkan pengalaman Maria Magdalena, Maria yang lain. Juga bayangkanlah apa yang dikatakan perempuan ini kepada murid-murid Yesus yang tadinya takut, bingung, gelisah. Kabar kebangkitan memberi sukacita bahwa ada kehidupan, ada hari esok, ada yang menyertai, ada kekuatan dari Allah melalui Yesus yang bangkit. Kebangkitan Kristus bukan berarti mengakhiri rasa takut, namun lebih memungkinkan kita untuk mengalami sukacita di tengah-tengah ketakutan yang dapat mematikan. Kebangkitan Kristus bukan meniadakan masalah, bukan menghapus kenyataan yang ada, tetapi kebangkitan Kristus menciptakan sesuatu yang baru. Para murid setelah kebangkitan menemukan cara hidup yang baru, menemukan cara hadir yang baru sebagai murid Yesus, menemukan cara untuk membagikan pengalaman hidup kepada yang lain. Mereka lebih berdaya, lebih kuat dari sebelumnya, karena kebangkitan Yesus menyentuh hati mereka. Iman kepada Kristus yang bangkit tidak lantas menyingkirkan semua kesulitan. Paskah tidak lantas menyingkirkan semua keterbatasan, semua tantangan. Namun, kebangkitan menciptakan kesempatan baru, menciptakan kreativitas, menciptakan jalan yang baru, menciptakan peluang yang baru, menciptakan kekuatan dalam pengharapan. Pasca di tahun ini kita diajak untuk berpegang pada kabar kebangkitan Kristus, untuk melihat banyak kemungkinan dalam situasi saat ini. Bayangkan, kita diajak melihat ada banyak hal yang baik yang kita lakukan dalam keluarga. Di masa work from home, kita banyak bersama keluarga. Ada hal yang baik, ada hal yang menyentuh. Kita bisa bersama keluarga lebih banyak dari yang sebelumnya. Kita diajak untuk melihat lebih lagi, saudara. Diajak untuk lebih peduli kepada orang lain. Kita diajak untuk lebih care. Kita diajak untuk lebih banyak berdoa. Kita diajak juga untuk melihat bahwa situasi ini memberi bumi jeda panjang untuk beristirahat. Lihat foto-foto kota-kota di Indonesia, khusus Jakarta. Langit yang cerah, polusi yang berkurang. Bumi sedang diberi waktu beristirahat panjang untuk membuat hidupnya lebih segar. Dan itu akan berdampak sangat positif bagi kehidupan kita. Sukacita kebangkitan Kristus tidak dapat dikalahkan oleh rasa takut. Karena rasa takut tidak berasal dari Allah.
Ketakutan dapat melumpuhkan kita. Ketakutan dapat membuat kita tidak peduli kepada orang lain. Namun, sukacita Allah dapat membuat kita melihat secara positif, mampu mengelola pengalaman hidup yang kita dapatkan. Sukacita Allah dapat membuat kita berpengharapan, care dengan orang lain, penuh kasih, dan tidak mudah menyerah. Paskah tidak terjadi di tahun 2000 yang lalu saja. Paskah terus terjadi karena Allah terus berkarya, karena Allah terus menciptakan kehidupan yang baru, peluang-peluang yang baru, harapan-harapan yang baru dalam hidup kita. Karena itu, dalam setiap Paskah kita diajak melihat karya Allah yang terus dinyatakan dalam kehidupan kita. Akan ada musim semi saat pandemi berakhir. Maka peganglah kuasa Paskah, kuasa kebangkitan Kristus. Biarlah sukacita dari Allah memenuhi kita semua. Selamat Paskah. Kiranya sukacita di dalam Allah terus bertumbuh dalam hidup kita. Amin. Sekarang kita akan memasuki doa syafaat. Saya akan membacakan pokok-pokok doa. Dan setiap kali saya mengakhiri pokok doa, saya akan berkata, "Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu," dan saudara di rumah merespon dengan berkata, "Dengarkanlah doa kami." Dan doa syafaat ini akan ditutup dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Mari kita berdoa. Berdoalah bagi keluarga saudara. Doakanlah bahwa kita semua dapat bersama dengan keluarga dalam keadaan yang sehat, baik, dan diberi kekuatan oleh Tuhan. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, doakanlah para petugas medis yang berjuang memutus rantai penyebaran COVID-19. Doakanlah di mana mereka bertugas, di klinik, bahkan sampai rumah sakit. Doakanlah agar mereka sehat, kuat. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, doakanlah mereka yang terdampak dari COVID-19. Mereka yang harus tinggal di rumah, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang merugi, mereka yang banyak kebingungan untuk beraktivitas apa lagi. Biar mereka diberikan hikmat, diberikan kekuatan, diberikan daya tahan, daya juang, untuk boleh melalui ini semua bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, doakanlah bagi pemerintah yang bahu-membahu membuat mata rantai COVID-19 ini terputus. Doakanlah semua kebijakannya. Doakanlah agar setiap anak bangsa boleh memperhatikan dan mendukung setiap program pemerintah agar penuntasan COVID-19 dapat segera teratasi. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, berdoalah untuk setiap anak-anak Tuhan, agar di Paskah ini setiap anak Tuhan boleh mengalami kuasa kebangkitan Kristus, boleh terdorong untuk menjadi murid-murid Tuhan yang membawa kabar sukacita kebangkitan ini dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, ya Tuhan, inilah doa kami. Kami rindu sukacita kebangkitan-Mu boleh hidup dalam hidup kami, memberi kami semangat, memberi kami kekuatan
memberi kami cara melihat yang lebih baik. Kami alaskan doa ini di dalam kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. God sent His Son, they called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Bapa yang membangkitkan Yesus Kristus dari kematian terus menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Kiranya Kristus Yesus yang telah menang atas dosa dan kematian menjaminmu untuk terus merayakan sukacita Paskah. Kiranya Roh Kudus, pemberi segala terang dan kedamaian, membarui hatimu untuk melawan segala ketakutan. Dan Allah yang Maha Kuasa terus memberkatimu, memberimu hidup yang baru, kini dan selamanya. Amin. Shalom semuanya. Terima kasih buat Bapak Ibu Guru, para karyawan, teman-teman semua, dan juga bagi para orang tua yang sudah mengikuti ibadah Paskah dengan sangat baik. Biar kiranya sukacita kebangkitan Kristus dapat menjadi kekuatan bagi kita semua. Selamat Paskah tahun 2020. God bless you.